Baik, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Tema hari ini adalah apa yang engkau nyatakan atau deklarasikan. Ini adalah bagian daripada 3T, think, pikiran, touch, terhubung, dan tell, deklarasi. Ya, 3T ini. Ya. Nah, bahwa 3T ini, think, pikiran, terhubung, dan juga deklarasi, ini adalah berhubungan dengan pola pikir, motivasi, dan norma. Apa yang Anda anggap kelaziman, itu norma namanya, ya. Nah, pola pikir, motivasi, norma adalah apa yang ada di dalam manusia. Apa yang ada di dalam kita. Kita ingat firman Tuhan katakan dari dalam, ya, dari dalam diri kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi prinsip daripada kerajaan Allah adalah yang di dalam inilah yang mengalir, yang menentukan keadaan di luar. Kalau Anda sudah mengalami hal ini, maka apa yang Anda pegang dari dalam itu yang akan terjadi di luar. Itulah yang saya katakan tadi, mengalami janji-janji Tuhan sebagai suatu kepastian. Bukan mudah-mudahan, tetapi kepastian. Tapi untuk itu Anda harus mulai mempengaruhi pola pikir Anda. Mulai juga memotivasi diri kita berdasarkan apa yang Tuhan perkatakan, janjikan sebagai suatu kepastian, dan mulai melihat menetapkan norma ataupun standar sesuai apa yang Tuhan berikan, katakan kepada kita. Apa maksudnya? Yuk kita melihat secara langsung, ya. Nah, ini dia yang kita mau lihat, bahwa hari ini kita mau belajar bagaimana deklarasi menyatakan akan mempengaruhi pola pikir kita, motivasi kita, dan norma kita. Ya, kita melihat bahwa deklarasi ini ada suatu pernyataan dalam kitab Ayub 22 yang dalam bahasa Inggrisnya lebih strong, ya, tapi bahasa Indonesia agak berbeda. Tetapi saya pakai terjemahan dari bahasa Inggris. Dikatakan kamu harus mendeklarasikan, dan itu akan diwujudkan. Ketika kita mendeklarasikan, menyatakan, ya, firman Tuhan atau janji Tuhan apapun sesuatu yang datang dari Tuhan, itu akan diwujudkan. Mungkin nggak langsung, tetapi akan ada tuntunan, akan terang yang menuntun jalan kita. Ya, karena kita perlu tahu apa yang dideklarasikan. Ya, harus kita lihat dari Yesus. Suatu ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Sungai Yordan, dan ketika dia keluar dari baptisan, maka ya terdengarlah suara dari surga, suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Nah, sebelumnya saya lanjut, saya harus menyatakan ini adalah satu prinsip dalam kerajaan Allah juga, bahwa Anda tahu bahwa Yesus ketika dibaptis dan ke suara dari surga muncul terdengar, Yesus belum melakukan pelayanan. Dalam konteks artinya Yesus belum melakukan sesuatu yang besar. Itu ya. Yesus belum melakukan atau memulai pelayanannya, tetapi dia sudah disebut anak yang kukasihi. Anda ingat Yesus datang sebagai benar-benar 100% manusia seperti Anda dan saya. Sehingga ketika itu dikatakan anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, ini diberikan dalam konteks kemanusiaan dia. Oke, jauhkan hanya keilahian dia saja, tapi juga kemanusiaan dia. Nah, saya mau katakan di sini adalah bahwa posisi ataupun status Yesus sebagai anak yang dikasihi diberikan bukan karena perbuatan. Yesus belum melakukan sesuatu. Ya, ini adalah satu prinsip dalam kerajaan Allah mengenai posisi ataupun status. Posisi status yang dipersematkan kepada Anda dan saya tidak ditentukan berdasarkan kemampuan. Beda dengan prinsip dunia. Posisi Anda, misalkan Anda jadi direktur, jadi presiden, karena prestasi Anda. Oke? Itu dunia, tetapi di kerajaan Allah enggak. Ya. Jadi sehingga Anda tahu bahwa Yesus belum melakukan apa-apa tetapi sudah mendapatkan posisi. Kenapa? Saya perlu katakan, itu pun juga terjadi sama kita. Tetapi posisi ini memberikan indikasi, ataupun menentukan yang dapat dilakukan oleh orang yang diberi status tersebut. Kalau Anda misalkan diberi status anak Allah, maka Anda dapat berlaku sebagai anak Allah. Artinya Anda memiliki otoritas dan kuasa, kekuatan untuk menjadi anak Allah. Ya. Jadi apa yang dideklarasikan dari hal ini kita melihat, ya,
dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah deklarasikan posisi kita, status kita di dalam Kristus, karena kita mendapatkan status semua layak ataupun jadi anak Allah semua karena di dalam Kristus. Amin. Kalau Kristus memang enggak, tetapi dari Dialah kita mendapatkan. Ya, ini kita mengambil contoh, melihat bahwa pola yang ini. Ya, Yesus sebelum menunjukkan kuasanya, otoritasnya, dideklarasikan dulu statusnya. Ketika dideklarasikan statusnya, maka dia memiliki otoritas dan kuasa. Dan ini menyangkut tentang kita, bukan Yesus aja. Posisi kita di dalam Yesus adalah, misalkan contohnya beberapanya, Anda anak Allah loh. Dan Anda tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Anda tahu bahwa saudara adalah kudus. Anda tahu bahwa Anda adalah lebih pemenang. Ini hanya beberapa aja, tetapi semua di dalam Kristus. Apa maknanya semua di dalam Kristus? Ini, ya, maknanya adalah ketika Anda jadi anak Allah, maka Anda dapat berlaku ataupun menghasilkan apa yang anak Allah seharusnya anak Allah lakukan ataupun hasilkan. Oke? Ya. Kalau Anda sudah status Allah dibenarkan, orang benar, maka Anda punya otoritas dan kuasa untuk melakukan hal yang benar. Itu kira-kira. Jadi Anda ngelihat sendiri, semakin Anda mendeklarasikan, semakin Anda memiliki motivasi. Anda menaruh di pikiran Anda kesadaran, ya, ketika Anda mendeklarasikan posisi ataupun status Anda di dalam Kristus, Anda sedang memotivasi, memberikan kesadaran, memfokuskan diri Anda untuk menjadi dan melakukan yang status itu katakan. Oke? Nah, ya. Itu dia. Jadi, itu gunanya. Nah, sekarang kita lihat yuk, kadang-kadang pola pikir kita inilah yang mempengaruhi ataupun yang tidak selaras dengan apa yang diperlihatkan ataupun pola pikir kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mau adakan suatu latihan pola pikir yang benar dalam kerajaan Allah sesuai dengan konteks kita, deklarasi status kita di dalam Kristus. Anda lihat bahwa Yesus sudah dibaptis, kemudian ada suara pernyataan posisi Yesus, lalu kemudian dalam Matius 4 langsung Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, jujur kata, kita sering menghubungkan diri kita sebagaimana Yesus sebagai anak Allah, ya, juga manusia. Jadi sehingga apa yang Yesus alami itu patokan buat kita. Sehingga seringkali kalau kita jujur ngomong, kalau kita baca ayat ini, bukankah ya kalau jujur sering menimbulkan ketakutan ataupun kewaswasan. Waduh, ikut Tuhan makin banyak cobaan. Itu kan kadang-kadang jadi frasa yang umum, padahal itu bukan dari Tuhan, bukan dari kerajaan Allah. Ya, tetapi karena roh yang ketakutan, sedangkan firman Tuhan katakan Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Jadi kalau Anda baca dan itu membuat Anda agak tidak nyaman, artinya gentar, khawatir, was-was, nah Anda mungkin melihat dalam sudut pandang yang berbeda dengan yang Tuhan inginkan. Maka saya bertanya, ya, apakah Roh Kudus yang membawa Yesus untuk dicobai iblis? Itu, ya. Saya percaya bukan, tapi Tuhan mengizinkan. Ya, bagaimana itu? Ya, kita ngelihat bahwa posisi Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan berkenan. Oke, dan Anda harus tahu bahwa posisi ini datang dengan otoritas dan kuasa. Misalkan kalau posisi polisi, ya, polisi ketika dia ditempatkan jadi kepala polisi misalkan, ya, pokoknya polisi, maka di balik baju itu, di balik posisi itu, dia memiliki otoritas dan kuasa sebagai polisi. Dan otoritas itu seharusnya adalah untuk menjaga ketertiban. Artinya dia memiliki otoritas dan kuasa supaya ketertiban berlangsung. Ketika Tuhan diberikan status posisi anak Allah yang dikasihi dan berkenan, maka ada kuasa dan otoritas yang menyatakan anak Allah yang dikasihi dan berkenan itu. Dan itu harus dilihat. Sebab itulah ketika Yesus dibawa ke padang gurun, bukan untuk sekedar dicobai, tetapi untuk memperlihatkan apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa hasilkan dengan status anak Allah yang dikasihi dan berkenan ini. Makanya Anda nggak heran ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia menunjukkan kuasa yang ada sebagai anak Allah dan berkenan kepada Bapa, yaitu dia katakan,
engkau iblis, sebab engkau hanya menyembah Allah, gitu kira-kira. Amin. Jadi saya percaya bukan makna ini, perkataan ini kadang-kadang keterbatasan bahasa dikatakan hanya dicobai. Sesungguhnya Yesus adalah patokan kita, bukan dicobai, bukan untuk dimurnikan. Ketika kita terima Tuhan, ketika jadi anak Allah, lalu orang banyak bilang, wah hati-hati, datang banyak cobaan. No, jangan percaya itu. Wah hati-hati, anak dimurnikan. Nah, tetapi ketika Anda menjadi anak Allah, Anda menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, Anda memiliki menjadi pemenang segala sesuatu Anda di dalam Kristus, maka Anda butuh area di mana untuk menunjukkan kepada diri Anda sendiri pertama bahwa Anda memiliki kuasa untuk bertindak sesuai dengan status itu. Ketika Yesus itu statusnya anak Allah yang dikasihi dan berkenan. Kalau Anda apa statusnya? Anda salah satu contohnya, beberapa contoh di dalam Yesus Anda ada lebih dari pemenang. Anda adalah orang benar, karena Anda sudah dibenarkan, jadi Anda orang benar. Anda adalah kudus, karena Anda sudah dikuduskan. Ingat, kekudusan itu adalah status, bukannya hasil usaha kita, tetapi karena Yesus telah menebus kita. Nah, sehingga kalau di konteks ini, status kita adalah pemenang, tadi di atas, maka ada kekuatan, ada kemampuan dari kita yang sudah diberikan, yang datang bersama status tersebut untuk Anda bisa berlaku dan bertindak sebagai pemenang. Tapi juga prinsip kerajaan Allah harus tahu juga bahwa apa yang disediakan di kerajaan Allah kita harus gunakan. Itu bukan dengan otomatis, Anda harus gunakan. Anda nggak akan bisa gunakan kalau Anda nggak sadari. Dan hari ini saya mengatakan, firman Tuhan mau kasih unjuk bahwa Anda dibuat sadar. Ketika Anda menerima status, kenyataan mungkin berbeda, tetapi Anda ada kuasa. Karena Anda telah dijadikan pemenang. Ada kuasa untuk jadi menang. Gunakanlah kuasa itu. Pasti bisa. Lalu kemudian kita orang benar. Maka status kita orang benar. Maka ada kekuatan, ada kemampuan untuk Anda bisa berlaku benar. Demikian juga dengan kudus. Anda orang kudus, status kita kudus. Maka bukan Anda jadi kudus bukan karena perbuatan. Saya katakan perbuatan kita paling kudus seperti kain kotor di mata Allah. Karena kalau perbuatan, Anda nggak akan jadi orang kudus. Tetapi status yang Yesus telah bayar, Anda adalah orang kudus. Dan ketika Anda telah diberikan status orang kudus di dalam Kristus, maka Anda punya kemampuan, punya otoritas, punya kuasa untuk bisa bertindak sebagai kudus. Oke? Tetapi pertanyaannya, apakah kita pakai apa enggak? Itu dia. Banyak orang tidak menyadari dan hanya mengatakan, aduh saya nggak tahan, nggak berdaya. Nah, pilihannya di kita. Ya kita belajar sama-sama. Saya bukan lebih benar dari Anda, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Kita mampu, kita maju bersama Tuhan. Oke? Nah inilah yang luar biasanya di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, status dulu. Sehingga masa lalu Anda nggak penting. Masa lalu Anda itu, dulu saya gagal, dulu saya jadi orang yang nggak beres, orang yang nggak kudus. Enggak, Anda sudah dikuduskan, sekarang Anda bisa jadi orang kudus. Anda sudah dibenarkan, sekarang Anda bisa berbuat benar. Sehingga nggak ada hubungan dengan apa yang perbuatan Anda yang dulu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semakin Anda fokus dan mendeklarasikan posisi status kita, semakin Anda memiliki kekuatan, kesadaran untuk bertindak benar sesuai dengan status yang baru yang Anda miliki. Anda dan saya. Itulah, saya ulangin lagi ini, supaya melekat di otak kita, bahwa semakin kita fokus, bukan pada masalah, bukan pada kemampuan kita, tapi pada status kita, maka dosa tidak bisa berkuasa. Amin. Tapi kalau semakin kita berfokus pada saya harus kemampuan kita, Anda semakin menyadari bahwa Anda nggak mampu. Tetapi ketika Anda mulai menyadari, saya anak Allah, saya orang kudus, saya orang benar, maka Anda semakin menyadari bahwa ada kuasa yang datang dari status saya, yang datang dari Yesus, untuk menghadapi, untuk bertindak benar. Oke? Nah, kemudian
Deklarasi apa? Pernyataan apa lagi selain status? Ya, kita lihat suatu peristiwa dalam 1 Samuel 17, Daud mengalahkan Goliat. Ini peristiwa terkenal, tetapi yang menjadi menarik adalah sesaat sebelum Daud melawan Goliat, Daud berkata, Daud mendeklarasikan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ingat, Daud bukan hanya bilang, hari ini engkau akan kalah, bukan. Dia katakan Tuhan. Ya. Jadi apa? Jadi buat saya adalah deklarasikan perbuatan Tuhan. Baik yang sudah dilakukan Tuhan di masa lampau maupun yang akan kita percaya akan Tuhan lakukan ke depan. Kita deklarasikan. Ya. Makna dari deklarasi itu bukan hanya sekedar pernyataan dari mulut kita. Dan ingat tadi bahwa ini semua mengubah apa yang di dalam kita. Artinya apa? Deklarasi ini pertama untuk diri kita. Kalau untuk diri kita, Anda kadang nggak harus memperkatakan terucap, terdengar. Tapi kalau itu membantu Anda, ya sehingga Anda konsentrasi, Anda bisa meresap, perkatakan. Tapi kalau enggak, Anda katakan di dalam hati dan itu cukup untuk membuat Anda sadar dan menjadi meresap, it's okay. Nggak ada masalah. Oke? Ya, tetapi kalau membuat Anda, kadang orang misalkan belajar, kadang dia harus ngomong, dia berkatakan apa yang diucapkan sehingga itu membantu dia lebih konsentrasi. Silakan. Tapi ada orang yang belajar dengan dia diam, fokus, bisa lakukan, silakan juga. Ya, cara tidak menentukan, tetapi motivasinya itulah yang menentukan. Oke? Jadi ketika Anda mendeklarasikan, deklarasikanlah posisi dalam Kristus. Ini akan memberikan motivasi supaya Anda bisa menjadi dan melakukan yang status itu katakan. Lalu ketika Anda kedua, yang Anda deklarasikan adalah perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan ini akan membuat Anda memiliki kesadaran akan kebesaran Tuhan yang tadi saya katakan, dan menimbulkan iman. Nah, semua ini tujuannya adalah membuat Anda sadar bahwa Anda memiliki norma, Anda memiliki standar, Anda memiliki kenormalan. Ya, apa maksudnya kita lihat ya, bahwa banyak orang percaya tidak sadar bahwa mereka tidak mengerti bahwa mereka sekarang ketika menjadi manusia baru, ya, firman Tuhan dalam Korintus katakan begitu, barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, manusia baru. Nah, ketika dia manusia baru, sesungguhnya dia disertai dengan standar baru, new normal. Kalau sekarang jadi terkenalnya adalah new normal, ya. Yang lama sudah berlalu, standar Anda, norma Anda, kenormalan Anda yang lama sudah berlalu, sekarang ada yang baru berdasarkan ini dia, posisi Anda dalam Kristus dan perbuatan Tuhan dalam hidup Anda. Ya, apa maknanya? Ya, ketika Anda mendeklarasikan posisi dalam Kristus, normanya adalah status atau posisi Anda itu memberikan Anda standar kemampuan. Anda adalah orang kudus, Anda adalah kudus, maka Anda sekarang memiliki standar kemampuan untuk melakukan yang kudus. Amin. Apapun juga, contohnya ini dia. Ini beberapa contoh, bukan hanya ini doang, banyak sekali. Ketika Anda disebut anak yang dikasihi Tuhan, maka sekarang standar Anda, ya, kemampuan Anda adalah standar artinya, ya, ini jadi standar saya sekarang. Bahwa saya bisa mengasihi Tuhan karena saya dikasihi. Amin. Kalau dikatakan Anda adalah anak-anak terang, maka sekarang standar Anda adalah Anda mampu melakukan perbuatan-perbuatan terang. Kalau Anda telah dibenarkan jadi orang benar, maka standar Anda sekarang, dan Anda dan saya adalah Anda mampu melakukan kebenaran. Ini new standard, standar yang datang dari status posisi Anda. Oke? Jelas? Kalau Anda jelas, coba Anda ulang lagi. Ya. Lalu tentang deklarasi perbuatan Tuhan. Normanya adalah perbuatan Tuhan itu menetapkan standar yang apa yang Anda terima. Tadi standar kemampuan, sekarang standar apa yang Anda terima. Ketika posisi status itu menentukan standar kemampuan Anda. Anda bisa lo jadi kudus, Anda bisa lo jadi berbuat terang, Anda bisa lo mengasihi Tuhan, ya semua tadi. Tapi ketika Anda mendeklarasikan perbuatan Tuhan, maka Anda sedang menetapkan standar yang harus kita terima. Contohnya, ketika Anda mendeklarasikan bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya, maka standar baru, new normal, yang harus Anda terima adalah kesembuhan. Sehingga kalau tidak sembuh, itu bukannya normal.
tidak normal dalam hidup saya nggak sembuh kalau sakit. Kenapa? Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Saudara, Anda harus menghubungkan dengan perbuatan Tuhan. Ketika Anda mendeklarasikan sesuatu tidak berdasarkan perbuatan Tuhan, tidak ada artinya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita terima, ingat, segala sesuatu yang kita terima, sesungguhnya dibayar, nggak ada yang gratis. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Kenapa Anda bisa sembuh? Karena kesembuhan Anda sudah dibayar. Bagaimana dibayarnya? Bilur-bilur dia menanggung itu. Dan juga ada masuk juga ketika Allah mencukupkan segala kebutuhan Anda menurut kekayaan kemuliaannya, itu pun sudah dibayar, sehingga new normal Anda adalah Anda hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan. Kapan dia bayar? Disalib. Dia menjadi miskin. Ketika dia disalib, dia hampir telanjang. Dia dipermalukan, tetapi juga dia begitu miskin. Dianggap begitu miskin. Ya. Dan juga ketika dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga, dia duduk untuk menjadi pembela. Yesus di surga membela kita, sehingga new normal kita adalah Roma 8 katakan, tidak ada lagi penghakiman, penghukuman barang siapa dalam Kristus. No condemnation for those who are in Christ. Adalah new normal. Jadi jangan katakan, oh itu seenaknya aja. Enggak. Karena perbuatan Tuhan saya tidak dihakimi. Saya yang di dalam Kristus. Karena posisi datang duluan, baru karya Tuhan kita terima. Sebelum Anda jadi anak Tuhan, karya Tuhan nothing, nggak berkuasa, nggak punya efek ke Anda. Anda nggak bisa menerima. Tapi ketika Anda punya posisi sebagai anak Tuhan, maka perbuatan Tuhan menjadi punya efek. Tapi Anda harus sadar, saya mau menyatakan ini secara kuat, bahwa seringkali kita mengklaim sesuatu tanpa Anda menyadari bahwa itu dibayar. Ya, dibayar oleh Tuhan. Nggak ada yang free. Ya. Ketika Anda mengklaim kesembuhan, ketika Anda datang kelimpahan, ketika Anda mengklaim pemulihan keluarga, jangan hanya mengklaim, hubungkan dengan perbuatan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus bayar? Anda tahu bahwa Yesus dia kayu salib, hubungan keluarga dia tercabik-cabik. Bagaimana begitu dia sedih dengan keadaan keluarganya, yaitu saat itu diwakili ibunya. Supaya apa? Supaya Anda tidak tercabik-cabik. Pemulihan keluarga Anda sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, maka Anda katakan, Yesus memulihkan keluargaku. Kenapa? Karena dia sudah bayar. Amin. Maka adalah normal, harus terjadi. New normal saya adalah keluarga saya harus pulih. Amin. Itu dia. Jadi kalau Anda mengklaim sesuatu, kalau belum dibayar, Anda nggak bisa, Anda hanya berkhayal. Tapi ketika Anda mengklaim sesuatu, mendeklarasikan sesuatu, karena Yesus bayar, itu harus terjadi. Seperti Anda, Anda misalkan pergi ke warung atau toko, lalu Anda sudah bayar apa barang yang Anda beli, umpamanya Anda bayar, kita ambil contoh, Anda ke toko elektronik, Anda sudah bayar HP, Anda sudah bayar, lunas. Anda bilang, oke, saya sudah bayar, nanti saya ambil. Ataupun juga nanti anak Anda ambil, ataupun orang yang Anda suruh. Lalu ketika anak Anda datang, Anda suruh, ambil, Papa udah bayar, sono, di toko ini HP. Bilang, kasih tanda lunasnya, kasih unjuk. Maka toko itu harus kasih HP yang sudah Anda bayar. Ketika Anda menunjukkan tanda lunasnya, demikian juga ketika Anda bilang bilur Yesus menyembuhkan, Anda sedang menunjukkan, ini dia, Yesus sudah bayar. Maka kesembuhan itu harus menjadi milik saya. Amin, saudara. Itulah cara kerjanya, Gunakan standar yang sudah Tuhan berikan. Baik itu standar kemampuan maupun standar apa yang harus kita terima. Dan untuk mengingatkan kita pada standar itu adalah kita harus mendeklarasikan status posisi kita. Kita deklarasikan perbuatan Tuhan. Jangan menerima hidup di bawah standar. Jangan menghasilkan juga. Jangan tidak memberikan, tidak menggunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa hidup sesuai dengan standar. Jangan menerima juga hidup di bawah standar.
Seringkali orang-orang percaya karena bisa contoh, karena hidup begitu susah, sulit, sudah kekurangan terus, akhirnya dia merasa Tuhan, udahlah, kalau pas-pasan aja saya sudah cukup senang deh. Saudara, Tuhan gak sediakan Anda pas-pasan. Tuhan sediakan Anda kecukupan, bahkan kelimpahan. Ketika fakta, kenyataan memperlihatkan Anda belum seperti yang Tuhan janjikan, jangan lepas. Anda harus pegang motivasi diri Anda. Tidak normal kalau saya tidak menikmati janji Tuhan, sebab janji Tuhan sudah dibayar. Ada my new normal. New normal saya adalah kesembuhan, kelimpahan, ya, perkenanan Tuhan, disertai kasih setia dan rahmat. Amin. Tidak ada kutuk. Saudara, sebab Yesus sudah bayar setiap kutuk di atas kayu salib. Amin, saudara-saudari. Oke, demikianlah apa yang kita dapat minggu ini tentang tema kita, apa yang Engkau nyatakan. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan berkati.